Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Aziza dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester matkul membaca saya dengan menyajikan dongeng kisah Putri Salju. Kisah Putri Salju. Dahulu kala ada seorang ratu yang melahirkan putri yang cantik yang bernama Putri Salju. Tapi sayang, ibu Putri Salju telah meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi dengan ratu baru yang bernama Ratu Elvira. Ratu Elvira memiliki sifat iri, dengki, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh, Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia." Tetapi Putri Salju semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari, ketika Ratu bertanya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Kali ini cermin menjawab dengan jawaban lain, "Oh, Ratu, Putri Salju wanita paling cantik di dunia." Seketika wajah Ratu menjadi pucat dan dia marah. Sejak peristiwa itu, Ratu sangat membenci Putri Salju dan ingin menyingkirkan, bahkan ingin membunuhnya. Putri Salju pergi dari istana, lalu dia bertempat tinggal di sebuah pondok yang dimiliki oleh 7 kurcaci. Dan Putri Salju di sana menceritakan kisahnya tentang ibunya Ratu yang jahat kepada para kurcaci. Karena kurcaci iba kepada Putri Salju, akhirnya kurcaci membiarkan Putri Salju untuk tinggal di tempatnya. Di suatu ketika, Ratu Elvira bertanya lagi kepada cerminnya, "Cermin, kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab dengan jawaban yang tak terduga, "Oh, Ratu, Putri Salju wanita paling cantik di dunia." Mendengar hal itu, sang ratu menjerit marah. Ia merencanakan tindakan dendam kepada Putri Salju. Keesokan harinya, saat kurcaci sedang berangkat bekerja, Putri Salju merapikan pondoknya, bersih-bersih. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu dan dia menawarkan sebuah apel. Karena Putri Salju tidak memiliki rasa curiga terhadap nenek-nenek itu, dia mengambil apel itu dan memakannya. Setelah memakan apel itu, tak beberapa lama kemudian, tubuh Putri Salju kejang, lalu jatuh tersungkur di lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolek di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkan sia-sia saja. Ia tergeletak diam dan dingin. "Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia," ratap mereka. Sementara itu, jauh di istana, Ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin menjawab, "Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia." Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipinya masih merah darah, kulitnya putih salju, dan rambutnya hitam seperti kayu eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti mati dari kaca dengan hati-hati membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang berbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Siang malam para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran. Begitu melihat Putri Salju, ia langsung jatuh cinta. "Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawanya pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana." Para kurcaci akhirnya sama setuju. Dalam perjalanan menuruni gunung,
Pada saat suatu ketika, salah seorang pelayang mengusung peti tersandung. Peti menjadi terguncang-guncang. Tiba-tiba dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Itulah apel dari sang ratu yang berniat jahat. Karena nenek-nenek tadi yang memberikan apel kepada Putri Salju adalah penyamaran dari Ratu Elvira. Putri Salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira bukan kepalang. Ternyata gadis itu tidak mati, hanya saja tidak bisa bernafas karena kerongkongannya tersumbat apel. Dengan mata berbinar ia berkata, "Wahai gadis cantik, aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku?" Kata pangeran. Pipi Putri Salju merona merah. Ditanya demikian, sungguh tepat harapan ibu kandungnya. Kulit putih, pipi merona, merah seperti buah apel. Putri Salju tersenyum malu, lalu mengangguk bahagia. Para kurcaci merasa girang, mereka melambai-lambai tangan ketika melihat gadis cantik itu berangkat dengan pangeran. Menuruni bukit menuju istana. Putri Salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup bahagia. Bagaimana dengan Ratu Elvira? Permaisuri yang jahat itu akhirnya mati karena perbuatannya sendiri. Ia tidak rela melihat Putri Salju hidup bahagia di istana kerajaan lain. Maka ia pergi hendak membunuh Putri Salju. Namun, dalam perjalanan Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama kereta kudanya. Itulah akhir dari kisah Putri Salju. Terima kasih.